Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa jalan hidup terasa buntu? Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, namun pintu-pintu kebaikan seakan masih tertutup rapat. Banyak orang menyerah di titik ini. Padahal para kekasih Allah, para wali, memiliki rahasia yang diwariskan turun-temurun. Sebuah amalan istiqamah selama 40 hari yang mampu membuka jalan hidup, mendatangkan rezeki, dan menenangkan hati. Dalam video ini kita akan membahas semua amalan tersebut secara bertahap. Bukan sekedar amalan zikir tapi juga rahasia. Bagaimana para wali menjaga hati, menjaga lidah, dan menjaga hubungan dengan Allah selama 40 hari penuh. Jika Anda sungguh-sungguh mendengarkan hingga akhir, insya Allah Anda akan menemukan kunci yang selama ini dicari. Maka mari duduk dengan hati yang tenang, biarkan setiap kalimat yang Anda dengar menjadi doa yang mengetuk pintu langit. Yang pertama, makna istiqamah 40 hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama dan wali sering mengajarkan bahwa ada rahasia besar di balik angka 40. Mereka berkata, barang siapa istiqamah dalam satu amalan selama 40 hari, maka Allah akan bukakan baginya rahasia hati. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata indah, tetapi pengalaman ruhani yang telah dibuktikan oleh banyak hamba Allah terdahulu. Jika kita menengok ke dalam Al-Quran, kita menemukan bahwa Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah untuk bermunajat di Gunung Thur selama 40 malam. Dalam kurun waktu itu, beliau ditempa, dibersihkan, dan dipersiapkan untuk menerima wahyu. 40 hari bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang terlalu lama. Ia adalah masa yang cukup untuk mengubah kebiasaan, membentuk karakter, dan membuka mata hati. Dalam perjalanan ruhani, angka 40 dianggap sebagai simbol kematangan jiwa. Seseorang yang mampu menjaga satu amalan dengan konsisten selama 40 hari biasanya akan menemukan perubahan besar dalam dirinya. Bukan karena bacaan itu semata, tetapi karena Allah menurunkan rahmat-Nya kepada hamba yang sabar dan istiqamah. Para wali meyakini amalan 40 hari adalah sebuah latihan jiwa. Ia melatih kesabaran, menundukkan hawa nafsu, dan membiasakan hati untuk selalu hadir bersama Allah. Seseorang yang memulai dengan penuh semangat, lalu diuji dengan rasa malas, bosan, bahkan keraguan, akan menemukan dirinya lebih kuat jika tetap bertahan. Inilah rahasia sejati dari istiqamah, bukan tentang banyaknya amalan, melainkan tentang kesetiaan hati dalam mengulangnya. Coba kita renungkan saudaraku, banyak dari kita yang bersemangat di awal. Hari pertama berzikir dengan khusyuk, hari kedua masih terasa ringan, tetapi masuk hari ketujuh mulai terasa berat. Inilah tantangan sesungguhnya. Namun jika seorang hamba mampu melewati hari-hari itu hingga genap 40 hari, maka ia seperti menanam benih yang mulai tumbuh akar dan batang yang kuat. Setelah itu, ia akan berbuah dan buahnya adalah kedekatan hati dengan Allah. Maka, ketika para wali mengajarkan amalan 40 hari, mereka sebenarnya sedang membimbing kita untuk melatih kesabaran, bukan mencari hasil instan. Karena dengan kesabaran itu, Allah sendiri yang akan membuka pintu-pintu pertolongan. Yang kedua, amalan zikir 40 hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami makna istiqamah 40 hari, kini mari kita masuk ke inti amalan yang dilakukan para wali. Sesungguhnya amalan ini sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi hati dan kehidupan seseorang. Para wali percaya, kunci dari amalan ini bukan terletak pada banyaknya bacaan, melainkan pada keistiqomahan, kesabaran, dan ketulusan hati dalam menjalaninya. Amalan yang diajarkan turun-temurun biasanya dilakukan 2 kali sehari, pagi setelah subuh dan petang setelah maghrib.
Pada dua waktu inilah suasana hati manusia berada di titik paling lembut. Setelah subuh, hati masih bening, belum ternodai oleh hiruk-pikuk dunia. Setelah maghrib, hati sedang tenang, memasuki peralihan malam. Saat doa-doa lebih mudah menembus langit, adapun bentuk amalan zikirnya terdiri dari 3 lapisan utama. 1. Istighfar. Bacalah astagfirullah minimal 100 kali. Istighfar ini adalah pintu pembersih hati. Banyak orang mengira zikir hanya untuk menambah pahala, padahal istighfar adalah kunci rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat, memperluas rezeki, dan memberikan anak-anak yang menyejukkan hati. Maka istighfar bukan hanya doa, tetapi magnet rahmat dan rezeki. 2. Shalawat Nabi. Setelah itu, bacalah salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal 33 kali. Shalawat adalah jembatan menuju kasih sayang Allah. Ketika kita bersyalawat, Allah dan para malaikat pun membalas dengan salawat untuk kita. Para wali sangat menjaga amalan ini sebab mereka tahu bahwa semua doa akan lebih mudah diangkat jika disertai salawat. Bahkan, banyak kisah orang yang hajatnya terpenuhi hanya karena istiqamah bersyalawat. 3. Zikir Tauhid. Bacalah La ilaha illallah sebanyak 100 kali. Zikir ini adalah pondasi iman. Setiap kali kita mengucapkannya seakan-akan kita sedang memperbarui ikrar kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Dia. Para wali menjadikan zikir ini sebagai inti kekuatan batin. Ia menanamkan rasa yakin, menyingkirkan keraguan, dan meneguhkan hati di tengah badai kehidupan. Saudaraku, bayangkan jika zikir ini dilakukan dengan penuh kesungguhan, setiap hari selama 40 hari tanpa terputus. Hati yang semula gelisah akan menjadi tenang. Jiwa yang penuh beban akan terasa ringan. Rezeki yang tadinya terasa sulit, tiba-tiba datang dengan jalan yang tidak terduga. Karena setiap bacaan adalah ketukan halus pada pintu langit, dan Allah berjanji bahwa siapa yang mengetuk dengan sabar, pintu itu pasti akan terbuka. Namun ada satu syarat penting, jangan berhenti di tengah jalan. Para wali selalu mengingatkan murid-muridnya, meskipun sedang sakit, sibuk, atau dalam perjalanan, amalan ini jangan sampai terputus. Karena jika terputus, maka perlu dimulai kembali dari hari pertama. Mengapa demikian? Karena kekuatan istiqomah itu seperti rantai yang saling terhubung. Putus satu, maka energi yang sudah terkumpul harus dibangun lagi dari awal. Saudaraku, jangan takut dengan kata 40 hari. Sesungguhnya yang terpenting adalah memulai dengan niat yang tulus. Hari pertama mungkin berat, hari kedua terasa malas, tetapi semakin lama hati akan terbiasa. Hingga pada akhirnya, zikir ini menjadi kebutuhan, bukan sekadar rutinitas. Dan disitulah pintu keberkahan akan terbuka lebar. Yang ketiga, rahasia hati para wali. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan zikir 40 hari memang memiliki kekuatan besar, namun para wali selalu mengingatkan bahwa zikir bukan sekadar ucapan di bibir. Rahasia sejati dari zikir terletak pada hati yang bersih. Inilah sebabnya banyak orang berzikir tetapi tidak merasakan perubahan. Karena lisannya sibuk mengucapkan, sementara hatinya masih dipenuhi kotoran. Para wali mengajarkan ada 3 rahasia utama yang harus dijaga ketika menjalani amalan 40 hari ini, agar zikir benar-benar menjadi cahaya yang menerangi hidup. Pertama, menjaga lidah dari ucapan yang sia-sia. Lidah adalah pintu hati. Jika lidah terbiasa berbohong, menggunjing, atau menyakiti orang lain, maka hati akan tertutup. Zikir yang keluar dari mulut akan kehilangan kekuatannya. Karena itu, para wali sangat berhati-hati dengan setiap kata yang mereka ucapkan. Mereka lebih memilih diam jika kata-katanya tidak bermanfaat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Inilah pegangan mereka." Kedua, menjaga perut dari makanan haram dan syubhat. Hati yang bersih lahir dari makanan yang halal. Banyak orang berzikir, tetapi zikirnya tidak tembus ke langit karena perutnya dipenuhi dari yang tidak halal. Para wali selalu menekankan pentingnya mencari rezeki yang bersih, meski sedikit, daripada berlimpah namun penuh kecurangan. Karena makanan yang masuk ke perut akan menjadi darah dan daging, lalu memengaruhi hati. Jika halal, hati akan lembut. Jika haram, hati akan keras. Ketiga, menjaga hati dari iri, dengki, dan sombong. Inilah penyakit hati yang paling berbahaya. Bagaimana mungkin seseorang berharap mendapatkan cahaya Allah sementara hatinya dipenuhi kebencian terhadap sesama? Para wali mengajarkan murid-muridnya untuk membersihkan hati dengan doa, memaafkan orang lain, dan selalu bersyukur atas nikmat yang ada. Mereka tahu bahwa hati yang penuh iri ibarat wadah berisi racun. Apapun yang masuk ke dalamnya akan ikut tercemar. Saudaraku, ketiga rahasia ini adalah pondasi. Zikir tanpa pondasi hanya akan menjadi suara, tetapi zikir dengan hati yang bersih akan berubah menjadi cahaya yang menembus langit. Itulah sebabnya doa para wali selalu mustajab. Mereka bukan hanya ahli dalam wirid, tetapi juga ahli dalam menjaga hati. Bayangkan seseorang yang istiqamah beristighfar, bersyalawat dan bertahlil selama 40 hari, lalu ia juga menjaga lidahnya dari perkataan sia-sia, menjaga perutnya dari yang haram, dan menjaga hatinya dari iri serta sombong. Hidupnya akan berubah, pikirannya menjadi jernih, rezekinya menjadi lapang, dan yang paling penting, hatinya selalu merasa dekat dengan Allah. Inilah rahasia mengapa para wali tampak begitu tenang meski hidup sederhana. Mereka tidak mencari dunia dengan rakus, tetapi dunia datang kepada mereka. Mereka tidak mengejar kehormatan, tetapi kehormatan menghampiri mereka. Semua itu bukan karena sihir atau keajaiban instan, melainkan buah dari hati yang dijaga dengan baik. Saudaraku, mari kita renungkan, apalah artinya bacaan ribuan kali jika hati masih gelap? Tetapi meski bacaan kita sedikit, jika hati bersih, maka zikir itu akan menyala seperti pelita. Inilah rahasia yang membuat para wali berbeda, bukan banyaknya amalan, melainkan kejernihan hati di balik amalan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini kita sudah sampai pada penghujung perjalanan amalan 40 hari yang diajarkan para wali. Amalan sederhana tetapi penuh kekuatan. Zikir dengan istighfar, salawat, dan kalimat tauhid. Dilakukan setiap pagi setelah subuh, setiap petang setelah maghrib, selama 40 hari penuh. Ditopang dengan menjaga lidah, menjaga perut, dan menjaga hati. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apakah benar dalam 40 hari hidup saya bisa berubah? Jawabannya bukan pada hitungan hari, tetapi pada kesungguhan hati. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang benar-benar mengetuk pintunya. 40 hari hanyalah jalan untuk melatih kesabaran dan menumbuhkan keyakinan. Bayangkanlah saudaraku, jika kita memulai hari ini, hari pertama mungkin terasa berat, hari kedua mungkin terasa malas, tetapi ketika kita bertahan, hari demi hari akan menjadi lebih ringan. Hingga tanpa terasa, kita sudah sampai di hari ke-40. Dan di titik itu, kita akan menyadari bahwa diri kita telah berubah. Hati yang dulu penuh gelisah kini terasa tenang. Pintu-pintu rezeki yang dulu terasa tertutup, kini mulai terbuka perlahan. Doa-doa yang kita panjatkan pun lebih sering menemukan jalannya menuju langit. Ingatlah, amalan ini bukan untuk mencari keajaiban instan,
tetapi untuk melatih jiwa agar senantiasa dekat dengan Allah. Dan ketika hati sudah dekat dengannya, maka semua jalan kehidupan terasa lapang. Dunia yang kita kejar justru akan datang dengan sendirinya karena hati yang bersih selalu menarik keberkahan. Saudaraku, jangan menunda lagi. Mulailah hari ini. Jadikan 40 hari ke depan sebagai perjalanan spiritual Anda. Katakan dalam hati, "Ya Allah, bimbinglah aku untuk istiqamah. Bersihkanlah lidahku dari kata sia-sia, perutku dari yang haram, dan hatiku dari penyakit yang merusak. Bukakan jalan hidupku dan jadikan aku hamba yang selalu dekat denganmu." Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberi kekuatan untuk istiqamah, diberi kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.